masih enak dicetaknya. Untuk bulkinya masih peluangnya masih besar. Tapi udah tua, kita sering kasih makan biar jadi punuk itu lama. Sebulan, 2 bulan misalnya. Biasanya. Yang selama ini sih biasanya 1 bulan udah mulai. Oh, Masya Allah. Mantap. Ini kalau lapar pada ilmu-ilmunya nih. Sebulan atau berapa sen? Itu kalau sebulan Om, berapa senti ikannya atau punuknya? Ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel FBDA guys. Di sini saya lanjut di part kedua guys ya. Setelah wawancara pertama sharing pengalaman sama Om Edi tentang pengalaman pemula untuk memiliki ikan koi, kolam semuanya itu guys ya. Terakhir saya wawancara Om Edi tentang pengobatan Om Edi ya sama punuk, cuman yang belum nanti kita terakhir aja guys. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin terlewat atau belum ditanyakan lah. Nah, di sini juga saya ada kawan-kawan nih koi lovers di semua di belakang guys. Cuman nggak diambil gambarnya ya kan. Nah, kita mungkin suaranya aja goib nanti guys saya tanya aja. Oh, MD, sehat MD ya? Alhamdulillah sehat Om. Ya, nah, tadi ada yang kelihatan Om Edi ini Mas tentang persiapan pengobatan sama pengobatan dulu deh kita tanyakan. Apa sih biasanya ikan itu pengobatan caranya gimana? Kalau misalkan penanganan misalkan dia kena penyakit nih, penanganannya seperti apa? Yang pertama kita lakukan tentunya kita siapkan dulu tempat karantina yang cukup buat ikan yang lagi sakit. Biasanya kalau ikan lokal kita siapkan tempat akuarium karena suhunya lebih terjaga. Nah, kalau ikan kaliput biasanya saya siapkan fat atau bak fiber. Oh, berarti ikan ini kita pindahin ke yang sakit. Tapi itu ikannya ada beberapa kita pindahin semuanya atau cuma yang sakit aja? Yang sakit aja, yang sakit. Yang berarti ikannya kita kasih obat. Ikannya kolamnya? Kolamnya nggak perlu. Nanti kalau kolamnya nanti kan kita kasih, itunya nyebar nggak penyakit dari ikan itu? Itu nanti Om, setelah pertama kita angkat dulu. Nanti kita cek dulu. Iya, kalau ikan sakit di kolam langsung kita kasih obat, lebih kacau lagi nanti, lebih kacau kesehatannya ya. Kita pindahin ke tempat karantina yang kita sudah siapkan. Kebersihan. Nah kan sudah bersih, kita masukin lagi kolam biasa. Betul, kita obatin dulu. Kan ada ikan satu nih, maksud saya itu kan sakit nih, kita angkat nih. Kita kan nggak tahu ikan yang lain kena juga apa enggak kan. Nah itu ikan yang lain gimana? Bisa kita angkat satu-satu, kita cek ya, tapi nggak usah kita masukkan ke dalam karantina. Kita cek pakai serokan. Dilihat langsung ya. Betul. Nanti kan kelihatan tuh kalau terjangkit dia mungkin biasanya badannya merah-merah. Oh iya, badannya situ ya, kelihatan ya. Jadi istilahnya mudah dilihat ya kalau kalau yang susah dilihat biasanya insang Om. Insang ya. Nah, tapi dari gerakannya kelihatan sih kalau insang. Kalau maksudnya gerakan itu lambat atau lambat. Loncat apa? Lambat gerakannya, banyak diem, nafsu makan udah pasti berkurang. Bahkan tidak mau makan. Berarti kita harus sering-sering lihat ikan ya? Iya, kalau koi memang nggak bisa kita biarkan minimal ya sehari sekali kita tengokin. Nah berarti kita siapin karena harus langsung Om ya, kalau kelihatan langsung ya. Sebaiknya seperti itu karena jangan nunda-nunda lah istilahnya. Iya, itu cepat sekali Om. Itu biasa kalau kita telat atau lupa ngambang aja biasanya fatal karena beberapa penyakit itu sangat cepat penyerangannya ke nyebarnya cepat juga, penyerangan cepat juga. Betul, iya. Makanya kalau terlihat ada ikan yang sakit ya kita sempatkan lah, kita sempatkan secepat mungkin kita harus pindah ke tempat karantina. Oh ya, berarti benar ya, kita harus melihat betul-betul ya nih, soalnya kan mahal guys, ikan mahal. Ya tadi itu penting sekali karantina Om, jadi tempat karantina itu memang wajib dimiliki bagi pemula. Tapi kalau ada penyakit itu air kolamnya nggak usah dikuras, itu biarin aja ya itu ya? Kalau saya biasanya kalau ada yang sakit saya buang, saya ganti airnya 50% ya. Itu lebih baik atau gimana? Itu menurut saya biasanya pengalaman menurut saya ikan lebih nyaman Om, karena ikan yang sakit di dalam kolam itu banyak mengeluarkan terlendir dia. Jadi air lebih terlendir. Pas kita kuras, nggak kuras semua lah ya, setengah kali air ya. Itu kira-kira di tembok-tembok pinggiran-pinggirannya kita bersihin juga atau gimana ya? Kalau di sini jangan. Jangan. Itu kan lumut kan di sini biasanya. Biarin aja. Ya, lumut itu penting buat kita. Itu membantu menetralkan racun, jadi bermanfaat buat kita. Jadi jangan dibuang lumutnya. Yang kita buang yang kotoran yang endap di chamber. Chamber itu wajib di filter. Betul, itu kan nanti kalau kolam kan ada
ada chamber, jadi limbah pertama dari kotoran ikan dia ada tempat penampungannya di sana. Apa sih istilahnya kayak bisa gitu ya? Itu medianya, itu kita ganti. Itu kita cuci aja, bisa cuci kita aja. cuci atau kalau udah rusak baru kita Oh ganti. gitu. Nah kalau misalkan udah gitu kan perputaran air kan lewat chamber itu ya. Iya. Kira-kira volumenya berapa gitu-gitu Om? Oh, Banyak ya? kekuatan pompa ya, Om ya? Kekuatan pompa. Kekuatan pompa itu minimal yang saya pakai selama ini 5 kali lipat dari volume kolam, Om. Jadi misalkan volume kolam itu 5 ton atau 5 kubik, saya pakainya yang 25 ton gitu per jamnya. Jadi untuk posisi 5 kubik ya. Kalau filternya itu kita harus Chamber. ada chamber Oh, itu. chamber, Itu ya. cukup satu apa gimana ya? Kalau chamber baiknya minimal ada 5, Om. 5 Lima. chamber. Di dalam satu tempat. Iya, di space chambernya ada 5 chamber, 5 titik. Jadi ada yang pertama untuk media mekanik yang fungsi untuk menangkap kotoran. Yang kedua, ketiga media biologis. Jadi untuk bakteri Oh, pure. istilah chambernya begini. Iya, Air jalan ke sini dari ya. Pertama, Oh, dari pertama dijegat masuk pertama. ke media mekanik. Setelah itu ke chamber biologis untuk pengolahan limbah. Tadi juga guys. itu harus disiapkan. Itu wajib. Iya, biasanya gagalnya kita memelihara ikan koi salah di chambernya. Oh gitu. Jadi itu penting sekali, chamber dan tempat karantina itu wajib sekali dipelajari. Nah itu chamber itu kita harus disering dicek atau per bulan lah misalkan gitu Om. Kalau filter chamber itu sebaiknya sesering mungkin kita buang limbahnya di chamber mekaniknya. Dalam arti kita cek udah penuh gitu ya, kita lihat langsung aja ya. Sebaiknya sesering Inisiatif mungkin lah. ya, sesering mungkin kita bersihkan yang chamber mekaniknya yang berisi limbahnya. Nah itu berarti itu berapa kubik per jam lah untuk ini? Minimal kalau saya pakai 5 kali lipat dari volume kolam. Jadi kalau kolamnya 10 ton, kita pakai yang 50 ton. Nah ini berapa per jam. ton ya Om ya? Ini kurang lebih 5 ton. 5 ton. Iya. Ini cakep guys nih. Ke bawahnya dalam nih. Kita bisa berenang di sini nih. Masih 1,5 kecil meter nih. masih kolam ini. Ini nih bisa Kolam buat ini. berenang anak juga nih. Nah kira-kira misalkan nih saya pemula, Iya. kolam yang persiapan apa aja sih Om selain kolamnya ya, selain dana lah kira-kira Iya, apa iya. aja sih dalam minimal apa namanya kolam berapa kali berapa, Iya. di kolam itu harus ada apa gitu, seperti apa tuh? Seperti yang kemarin yang tadi Yang pertama pertama kita bicarakan, Ah. tentunya yang kita siapkan tempat karantina masih Bu. Yang kita siapkan pertama. Karantina. Sebelum beli koi kan kita harus siapkan tempat karantina. Karantina kan cukup bak aja, kita akuarium kecil lah ya. Anggur bisa, bak paper atau pet terpal bisa. Ah. Tentunya dengan filter yang bagus. Ya pertama Oke, tuh kita pertama itu. harus hujan juga lah ya. Terus kita hitung kolam kita, Ah. harus tepat hitungannya. Budgetnya. Budget tentunya kita harus siapkan. Kalau budget pasti fleksibel sekali ya. Ah, iya. Kita mau seperti apa nanti tergantung. Kita pelan-pelan lah ya Om Iya ya. betul. Jadi kalau yang penting ya tadi tempat karantina wajib. Terus media chamber harus kita perhatikan. Tentunya harus banyak yang bisa berfungsi sebagai rumah bakteri atau bakterios istilahnya. Media chamber itu sebenarnya ada yang bagus, ada yang bermerek atau gimana Om biasanya? Apa aja lah gitu? Ya. Kalau media sih yang bagus tetap produk import ya. Impor, Untuk- oh, pokoknya untuk impor lah seperti pokoknya ini. Untuk sekarang ini Memang masih harga. import ya. Harga kan. Harga nggak gantung bohong lah ya, media. betul-betul. Tapi banyak juga media lokal yang Udah hampir bagus. mirip ya, kualitasnya cuma ya kelemahannya ada pasti ada. Cuman untuk budget minim pemula masih bisa lah pakai lokal, masih bisa. Nah, Tapi dengan untuk- catatan tadi sering ngecek media mekaniknya aja, karena itu limbah itu sangat bahaya sekali. Kalau bisa dibuang, dicuci sesering mungkin. Oh gitu sih. Iya. Nanya Om, Ada ini teman-teman yang menanyakan nih. media mekanis apa aja itu? Oh, media mekanisnya katanya. Oh. Mekanis banyak sih. Oh. Itu kan fungsi cuma menangkap limbah aja. Menangkap Jadi limbah. kotoran dari ikan supaya tertangkap tidak lolos ke chamber biologis itu banyak sekali sebenarnya yang kita pakai di media lokal. Paling murahnya ya dacron atau kapas yang warna putih itu. Ya. Yang keduanya biasanya pakai jaring nilon yang jaring bekas itu. Kalau yang pengen agak awetan dan lebih mahal ya jetmet, tentunya yang dari import ya produk import ya. Dari apa yang tadi Om bicarakan itu pasti kalau bakteri ada aja yang lolos ya. Bakteri Om. Apa sih namanya? Kotoran. Kotoran gitu.
kuman lah apa sih namanya dia? Kalau limbah atau kotoran Kutu dari lah, kutu. Oh kutu, kalau kutu termasuk patogen dia. Oh, Jadi itu muncul biasanya kalau limbahnya sudah banyak numpuk. Oh, di, gitu. di chamber pertama Ada di sendiri, mekanis itu kita telat membersihkan atau istilah di itu big boss. Itu kita telat seperti itu, dia nimbul kutu yang patogen tersebut menyerang ikan. Tapi itu kalau kita yang tadi Om bilang chamber itu ada 5, itu udah maksimal ya? Apa Tergantung tetap aja ini, ya? tergantung Lebih ukuran besar, juga. lebih Jadi, bagus. Lebih besar Iya, gimana? lebih besar Kolam. Chamber. chambernya, chamber. filternya itu lebih bagus untuk keselamatan ikannya. Oh, gitu guys. Aduh. Media biologis apa Om? Oh, media biologisnya katanya Om nih. Kalau media biologis Yang murah. kalau yang murah tapi lumayan ini Iya. ya berfungsi. Biobol udah cukup bagus. Bio. Biobol yang plastik itu dia banyak klorinnya, jadi memungkinkan bakteri bisa hidup di biobol tersebut. Itu lebih murah, lebih awet juga lumayan lah ya. Untuk tempat chamber tadi itu berapa kali berapa cocoknya Om nih? Untuk naruh filternya itu kan yang tadi chamber apa sih? Kapasitasnya ada. Nah, kapasitasnya untuk Oh, berapa gitu. tingginya gitu-gitu kan ada tuh khusus. Iya. Nah untuk kolamnya sendiri kedalamannya supaya ikan Iya. besar panjang kan ngeliatnya enak gitu gemoy gitu kan. Nah itu kira-kira yang bagus apa harus panjang lebar apa sama ukurannya tuh Ukuran gimana? chamber ya? Kalau chamber idealnya sih kita ambil 30% dari luasan kolam atau dari volume kolam. 30%, tapi bisa juga kita kurangin kalau misalnya kita punya lahan sempit kayak saya ini kan lahannya sempit tuh, jadi nggak begitu luas. Kita bisa kurangin chambernya, tapi dengan catatan kita mau capek karena semakin kecil chamber kita harus sering bersihin chambernya. Gitu aja. Tapi kalau pengen nyaman, nggak gampang, nggak sering bersihin ya kita harus pakai idealnya 30% atau 40% dari volume kolamnya. Nah kira-kira ini teman-teman Koi Lovers ada yang mau tanya nggak nih? Ini media Pengalaman, karantina apa aja yang mau yang disiapin? Untuk Buat karantina. kalau ikan sakit apa aja? Oh Apa media. aja peralatannya? Oh peralatannya Om. Peralatan buat karantina ya. Karantina. Nah, kalau karantina ikan lokal biasanya saya pakai heater wajib, heater. Heater. Saya kasih heater untuk menghangat suhu kan, tadinya itu garam ikan juga Oh, wajib. garamnya khusus nggak garam rumah tangga ya? Ikan apa gimana? Bisa, cuman ada efek soalnya kan itu ada apa zat-zat lain ya untuk rasa ya iya, kan. betul, Kalau betul. garam yang untuk ikan kan Takutnya- emang masih tawar ya, belum ada zat macam-macamnya. Takutnya salah aja kita Iya. kasih garam di dapur ambil aja gitu kan? Kalau untuk medianya ya itu Pak, yang dua itu kita siapkan alatnya heater, pompa, sirkulasi juga dengan hitungan yang tepat. Debitnya berapa, volume karantinanya berapa juga harus tepat. Kalau nanti nggak tepat juga bermasalah juga. Untuk tadi maksudnya tepat itu berapa sih yang cocok gitu, buat karantina itu ukurannya? Kalau akuarium biasanya Akuarium standar aja ya? Ukuran 1 meter lah paling tidak. Kalau bisa kita perkecil akuariumnya itu harus tinggi, misalkan panjang 60 atau 50 tapi lebih tinggi. Luasa kan ini ikannya yang iya. biar luasa aja. Berarti kalau ikan yang besar cukup satu aja gitu ya untuk ukuran segitu. Biasanya kalau ukuran panjang 1 meter akuarium dengan tinggi 40-45 itu maksimal saya sih ikan 3 sampai 4 ekor ukuran 35 cm. Walaupun rada padat lah ya. Iya. Ya cuma sebentar sih ya Cuman ya itu catatannya pompa kita yang di akuarium juga harus besar. Oh gitu. Percuma nanti misalkan ikan kita cuma satu tapi pompanya lemah juga ya fatal juga akibatnya. Waduh, Itu repot juga iya. Penting juga untuk karantinanya ya. Makanya nih guys pentingnya kita sharing berbagi pengalaman tuh itu ya guys ya. Jadi kita nggak usah Karena emang banyak kan kasus yang pemula gagal di proses karantina ikan baru tersebut sampai ikan sakit. Kalau saya pemula Om, taunya beli ikan langsung aja masuk, kan nggak boleh ya? Iya, Kolam langsung kan? itu risiko sekali Om. Risiko ya, udah beli mahal. Walaupun pernah juga saya juga coba bisa cuman dengan trik-trik Oh. ya. Yang utang ahli Itu yang ahli ya. Tapi untuk nggak untuk dicontoh ya. Oh iya. Ada lagi yang nanya nih apa? Mau nanya? Yo nanya. Itu kedalaman standar kolam itu bisa 20, 30, apa 50 cm itu berapa itu? Yang paling bagus buat koi ya? Kalau koi tergantung ini Om, apa tujuan kita mau piara berapa senti nih gitu. Jadi misalkan kita punya target, kan kita harus besar. Ya.
ya kita harus dalam minimal 1,5 lah, 1,5 air ya Om ya. Misalkan kita target ikan-ikan 60-70 sentian. Tapi kalau ikan-ikan yang dipiara nggak pengen cepet besar atau nggak pengen besar 25 cm ya cetek bisa ya. Oh gitu ya. Iya. Nggak harus dalam ya, tergantung kita ingin. Tergantung kita betul loh. Pengen besar ya dalam kan gitu kan. orang harus besar dari dalam itu nanti kan jadi pemula jadi takut mulai. Oh iya makanya betul gitu. Tergantung kita Om, mau seberapa koinnya. Tapi tentunya yang pasti hitungannya tadi. Modal. Kolam seleksi cetek apapun pompanya harus sesuai. Oh, pompa. Terus teknik memasukkan ikan baru harus benar. Itu aja. Iya. Kenapa? Iya, dan chamber harus benar-benar mumpuni. Iya, tadi yang rumus besarnya chamber harus sesuai. Nah, ini guys, ribet juga guys. Mungkin Tapi asik, ribet ada tapi lagi asik, sih, ribet tapi asik ya. sih kita ngobrol nih. Cuman kira-kira ada lagi sih Om untuk saya untuk hanya ini selain yang tadi dibicarakan kita ya. Kenapa? Ada lagi nggak tentang kita mau punya koi lah gitu untuk apa sih penghobi aja Om, gitu kan? Ada lagi nggak selain kita tadi bicarakan gitu Om tadi? Pembelian Saya pakan. rasa pakan ya. Pakan tadi udah kita bahas ya. Udah Pakan udah ya. Oh, iya. Cuman nih Om Edi kan di Depok terkenal sampai ada punuknya. Saya penasaran. Apa saya lihat ikannya itu bener guys, cakep nih ada punuknya nih. Kita mau tahu nih, dikasihkan ilmunya nih. Itu biasanya makanannya khusus kan Om, ada punuk nih. Saya kali udah kayak ikan apa? Jepang Oke ya. ya. Oke. Intensitas makan. Oh, kita semuanya guys. Iya, emang apa? Sekarang ini kan lagi tren koi berpunuk ya, Ben? Punuk. Punuk jadi koi-koi yang punya postur proporsional itu emang sangat disukai, lagi diminat. Jadi Harga juga lumayan. iya, biasanya gitu mah. Jadi pemula ya main-main lama pengen koinya berpunuk. Oh, itu cuman kasih pakan aja atau wah ada cara-cara dipencet-pencet atau gimana gitu? Nggak ada Om. Faktor utama sebenarnya yang utama itu genetik Om. Jadi keturunan, indukan. Nah, indukan itu ya harus kita tahu dulu ya. Tapi bisa juga misalkan kita tidak pakai indukan yang besar, indukan kecil, tapi tetap aja kurang maksimal gitu aja. Tapi tetap bisa berpunuk. Oh bisa? Iya bisa. Kan ada pakan-pakan yang emang untuk tulang Om. Jadi untuk pertumbuhan tulang. Mereka bisa menaikkan punuk atau memperbesar tulang yang dari genetik. Jadi makanannya khusus. Iya, emang harus kita pilih. Apa harus ada dua yang ini untuk ini satu itek jadi gitu gimana? Kalau pakan, kalau saya tidak pernah nyampur pakan. Jadi misalkan dalam 1 bulan 2 minggu atau 3 minggu untuk pakan pertumbuhan, nanti 1 minggunya dipakan untuk warnanya. Tapi saya jarang sekali dalam 1 bulan menggunakan pakan warna. Gitu. Biasanya saya ngejar untuk body dulu. Body? Karena body kan paling susah, kita harus kejar itu body. Terus berhubungan dengan umur, jadi kita harus cari koi yang masih umur muda, biasanya di bawah 1 tahun. Berarti kita body umur kalau di bawah itu jangan dulu lah ya. Kalau bisa umur-umur masih muda, jadi masih muda, masa-masa pertumbuhan lah. Nah, jadi itu masih enak dicetaknya. Untuk bulkinya masih peluangnya masih besar. Tapi udah tua, kita sering kasih makan biar jadi punuk itu lama. Sebulan, 2 bulan misalnya. Biasanya. Yang selama ini sih biasanya 1 bulan udah mulai. Masya Allah. Mantap. Ini koi lapar pada ilmu-ilmunya nih. Sebulan atau berapa sen? Itu kalau sebulan Om. Berapa senti ikannya atau punuknya? Ikannya. Oh. Yang pernah saya ini piara sih 1 bulan pernah 10 cm ikan lokal. 10 cm? Iya. Cepat Bulan ya. 10 cm. Oke guys, mungkin sampai sini karena durasinya terlalu panjang guys. Ini Om Edi terkenal di Depok guys, ikan koi buat punuk ya, Om Dadang ya. Ya, jadi bisa, pokoknya kalau apa-apa, kalau medianya nanti saya taruh di deskripsi nomor kontaknya. Mau nanya-nanya tentang sharing pengalaman atau mungkin mau beli ikan ya, yang ada punuknya guys. Sharing untuk apa permasalahan yang ada di kolam silakan ya. Gratis nggak dipungut biaya. Ya kan biaya. WA aja WA gitu. Oke guys, sampai sekian dulu guys video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen guys biar channel Ismail Film. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Edi ya. Sama-sama. Pengalamannya. Oke guys.